maka saat ini saya menyatakan saya bersedia untuk ikut kontestasi. Bersama Mas Ganjar, saya akan mendedikasikan diri. Semua kemampuan saya, ilmu saya, pengalaman saya, ketegasan dan keteguhan sikap saya, serta keberanian-keberanian yang selama ini saya usahakan untuk selalu ditunjukkan kepada bangsa dan negara Indonesia. Siapa yang tak kenal dengan Dr. Muhammad Mahfud MD SH, SU, M, IP atau yang akrab disebut Mahfud MD. Mahfud saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Mahfud MD rupanya tercatat memiliki kekayaan mencapai 15 miliar rupiah dan 104.615 dolar Amerika Serikat pada tahun 2019. Dalam LKHPN per tahun 2013, menunjukkan Mahfud memiliki 14 bidang tanah dan bangunan yang mencapai 4 miliar rupiah, yang tersebar di Jakarta, Sleman, dan Pamekasan. Mahfud juga memiliki 6 unit kendaraan bermotor, senilai 777 juta dan harta bergerak lain, senilai 73 juta rupiah, serta giro dan setarakan senilai 9 miliar rupiah, dan 104.615 dolar Amerika Serikat. Jadi ini dia profil Mahfud MD Menteri Politik Hukum dan HAM atau Menko Polhukam, yang terkenal vokal dan berani. Kehidupan Mahfud MD. Mahfud MD merupakan anak keempat dari 7 bersaudara, yang lahir di Kecamatan Omben, Sampang, Madura, pada tanggal 13 Mei tahun 1957, dari pasangan Mahmudin dan Siti Hadijah. Mahfud dilahirkan ketika ayahnya bertugas sebagai pegawai rendahan di kantor Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Saat berusia 2 bulan keluarganya pindah ke Pamekasan, Kecamatan Waru. Pendidikan Mahfud MD, ketika menginjak usia 7 tahun, Mahfud MD masuk ke sekolah dasar negeri di Sambi, dengan belajar di Madrasah Ibtidaiyah di sore hari, dan malam sampai pagi hari belajar agama di surau. Lalu saat menginjak kelas 5 SD, Mahfud dikirim ke Pondok Pesantren Sumber Lagah, di Desa Tegang Serlok untuk mendalami agama. Mahfud tidak melanjutkan sekolah ke SMPN favorit, orang tuanya memasukkan ke pendidikan guru agama negeri, di Pamekasan. Saat itu ada 3 murid yang memiliki nama sama, sehingga Mahfud menambahkan inisial MD di belakang namanya. MD sendiri merupakan singkatan dari nama ayah Mahfud, yakni Mahmudin. Setelah tamat sekolah, lalu pada tahun 1974 Mahfud terpilih untuk melanjutkan pendidikan Hakim Islam Negeri atau PHIN. Sekolah kejuruan unggulan milik Departemen Agama di Yogyakarta lalu tahun 1978. Mahfud tamat dari PHIN dan melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Di saat yang sama Mahfud juga berkuliah di jurusan Sastra Arab, Fakultas Sastra dan Budaya, UGM. Lalu Mahfud melanjutkan program Pascasarjana di UGM Studi Ilmu Politik, dengan beasiswa penuh dari UII. Setelah itu Mahfud kembali mendalami ilmu hukum tata negara, ketika mengambil program doktor di UGM. Di kampus Mahfud aktif dalam beberapa organisasi, namun hanya menekuni lembaga pers mahasiswa. Karir Mahfud MD, tahun 1983, Mahfud bekerja sebagai dosen di alma maternya, dengan status PNS, tahun 2000 hingga 2001. Mahfud menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI, tahun 2004, hingga 2008. Mahfud menjadi anggota DPR RI, menempati Komisi 3, dan Wakil Ketua Badan Legislatif, lalu pada tahun 2008, hingga 2013. Mahfud menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi RI kemudian tahun 2017, hingga 2018, menjadi anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden, Pembinaan Ideologi Pancasila, dan yang terakhir tahun 2019 hingga saat ini, Mahfud masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI. Itulah biografi singkat dari Profesor Mahfud MD yang kini sudah seakan mendampingi Ganjar Pranowo maju sebagai Capres dan Cawapres di tahun 2024 nanti. Menko Polhukam Mahfud MD, terpilih sebagai Cawapres Ganjar Pranowo. Sebelumnya banyak spekulasi, kemungkinan Mahfud jadi Cawapres itu kecil, jika dibandingkan dengan beberapa nama lain, misalnya ada nama Erick Thohir atau Sandiaga Uno.
Dua orang itu juga sama-sama menteri, tapi pada dasarnya mereka itu penguasa. Modalnya besar, jaringan ekonominya juga kuat. Sudah dipahami secara umum biasanya posisi cawapres itu diberikan pada sosok yang punya modal besar, atau memiliki jaringan politik yang luas, karena soal elektabilitas tinggal menumpang ke capresnya. Persoalan yang kedua, elektabilitas Mahfud cenderung rendah dibanding kandidat lain. Jika jualan elektabilitasnya, tentu Mahfud kurang laku. Meskipun secara sektoral, Mahfud akan sangat kuat di tapal kuda Jawa Timur. Itulah yang juga dinyatakan oleh Mahfud sendiri, ketika dia bertemu dengan pimpinan partai koalisi. Tidak ada pertanyaan soal modal kampanye, padahal biasanya wakil itu memberikan porsi dana kampanye yang besar. Tapi pimpinan parpol koalisi merasa itu bukan pertanyaan yang tepat, sebab yang dicari pada diri Mahfud adalah kualitas. Mahfud dikenal sebagai sosok yang tegas dan berani dalam memperjuangkan kebenaran. Dia bukan tipe orang yang takut digertak. Mau DPR, SJW, ormas atau mafia hukum sekalipun, Mahfud bakal jalan terus. Sejarah hidup Mahfud dijalani dengan penuh kejujuran. Mahfud sangat alergi pada perilaku korup, makanya dia sedih ketika rekan seprofesinya yang jadi hakim malah terkena kasus suap. Karena itu mengkhianati rasa jujur dalam dirinya. Karena itulah sosok Mahfud tidak disukai koruptor dan penguasa hitam. Namanya di blacklist dan tak boleh masuk ke kursi cawapres. Mahfud pernah dibatalkan jadi cawapres Jokowi di detik-detik terakhir, meskipun kemudian dia diberi posisi Menko Polhukam. Upaya untuk menghalangi Mahfud telah dilakukan sedemikian rupa sejak lama, tapi ternyata Mahfud tetap vokal. Dia tetap menyuarakan kebenaran yang sengaja ditimbun oleh orang-orang licik. Kualitas seorang Mahfud itulah yang membuatnya diberi kepercayaan sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Penunjukan Mahfud sebagai cawapres itu membuktikan Ganjar Pranowo ingin fokus membenahi hukum yang belum juga tuntas sampai sekarang. Sebelumnya Mahfud memang telah punya posisi Menko Polhukam, tapi tentu saja tidak sestrategis posisi cawapres. Dengan adanya Mahfud, Ganjar Pranowo bisa berbagi tugas jika nanti menjadi presiden. Mahfud tidak mungkin jadi ban serep. Ganjar bisa fokus soal ekonomi dan pembangunan, sementara Mahfud membantu jalannya hukum. Sebagai mantan hakim MK, Mahfud punya pengalaman untuk membenahi institusi yang korup, dan tentu saja jika dibandingkan, sikap Mahfud akan berbeda dibandingkan dengan cawapres yang lain. Dia akan tetap vokal dan tak mungkin mau berkompromi dengan para pencoleng. Maka bisa dipahami munculnya nama Mahfud itu, telah menunjukkan iktikat baik pemerintahan, yang akan dibangun oleh Ganjar Pranowo. Fokusnya tentu saja akan melanjutkan program yang baik, tapi program yang macet dan bau amis ya harus diperbaiki. Dengan adanya duet orang hukum itu, bisa dibayangkan gebrakan mereka nanti, tidak sabar rasanya menunggu orang-orang jujur, berani, dan sederhana itu mengawal reformasi hukum di negeri ini. Semoga saja dengan peranan keduanya cita-cita Indonesia menjadi negara maju segera tercapai. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jika kalian suka video ini tekan tombol subscribe dan like-nya, dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.